Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak Channel. Bersama saya, Faris Yustian. Oke, kali ini kita akan membahas tentang NPWP kembali. Kalau kemarin, kita sudah membahas tutorial pembuatan NPWP khususnya untuk orang pribadi. Nah, kali ini kita akan membahas permohonan NPWP badan secara online juga tentunya. Karena kita tahu untuk saat ini, pendaftaran NPWP itu sekarang bisa melalui online. Dan itu cepat banget. Kalau yang kemarin orang pribadi, itu cukup KTP saja dan kartu keluarga. Sementara kalau badan, mungkin ada syarat tambahan lainnya. Tapi kurang lebih sama caranya nanti. Baik, kita akan membahas tentang tutorial permohonan NPWP badan secara online. Kemarin kita sudah membahas tentang yang orang pribadi, nah kali ini kita membahas yang pembuatan NPWP badannya. Kurang lebih tidak ada perbedaan yang banyak, hanya sedikit pada saat permohonan di awal. Nah, kita akan mulai dulu dengan definisinya. Mungkin ini sudah pernah dibahas di NPWP untuk orang pribadi, tapi kembali saya ulang saja, definisi dari NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi. Artinya, kapan kita harus membuat NPWP adalah pada saat kita menjadi wajib pajak. Nah, kapan harus menjadi wajib pajak adalah ketika secara subjek dan objek terpenuhi. Subjeknya apa? Kalau Anda warga negara Indonesia atau tinggal di Indonesia yang lama, itu sudah menjadi subjek. Dan usia dewasa tentunya. Objeknya apa? Objeknya adalah ketika Anda punya penghasilan atau Anda punya kegiatan usaha. Nah, dari situ ketika dua-duanya terpenuhi, maka Anda wajib membuat NPWP. Bagaimana jika salah satu tidak terpenuhi? Maka Anda boleh, tapi tidak wajib membuat NPWP. Jadi, hukumnya hanya boleh saja. Tapi menjadi wajib ketika subjek dan objek terpenuhi. Baik, itu sekedar definisinya. Nah, sekarang kita langsung aja ke tutorial pembuatan NPWP badan secara online. Seperti biasa, kita masuk ke situs pajak. Kalau yang ada yang belum tahu, silakan search di Google-nya, pajak. Nah, biasanya tampilan paling atas atau result paling atas itu langsung ke situs pajak. Situs pajaknya sendiri adalah www.pajak.go.id. Kita buka situsnya, kemudian akan tampil kurang lebih seperti ini. Tampilan home-nya atau tampilan berandanya. Nah, kemudian kita memilih untuk yang pendaftaran NPWP. Di sini ada banyak menunya, ada belajar pajak, ada lapor SPT, dan sebagainya. Nah, kita pilih menu pendaftaran NPWP. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan e-registration pajak atau e-reg pajak seperti ini. Karena kita baru pertama kali mau nyoba, mau membuat NPWP, maka kita tidak bisa login terlebih dahulu. Kita harus daftar dulu. Di mana daftarnya itu ada di sini. Kita klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun. Jadi kita klik di sini, kemudian nanti akan muncul langkah-langkahnya. Hanya ada 2 langkah untuk pendaftaran akun. Yang pertama adalah alamat email. Kita masukkan alamat emailnya, email yang nantinya akan kita buat sebagai identitas. Kemudian silakan masukkan CAPTCHA-nya. Kemudian setelah itu kita klik daftar. Setelah itu akan muncul notifikasi sebagai berikut, sukses. Kemudian setelah itu silakan Anda cek emailnya, email yang kita isikan tadi. Nah, setelah itu akan muncul di email kita kotak masuk baru berupa email aktivasi e-reg. Nah, ini kita klik emailnya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, aktivasi e-reg. Nah, di sini ada link aktivasi atau link verifikasi awalnya. Jadi kita klik link verifikasi di sini. Kemudian nanti akan muncul lagi untuk langkah kedua. Tadi kan langkah pertama ya, sekarang langkah kedua atau langkah terakhir pendaftaran akun. Nah,
Intinya ada di sini. Jadi kalau kita mau membuat NPWP badan, kita pilih yang NPWP badan. Kalau yang kemarin orang pribadi, nah sekarang kita pilih yang badan. Kemudian namanya kita cek atau kita tulis nama yang mau kita buat NPWP-nya. Contohnya tanpa perlu tambahan di depan ya, misalkan kayak PT, CV, dan sebagainya, maka tidak perlu ditulis, cukup namanya saja langsung. Kebetulan kalau misalkan ini contohnya TK, berarti TK Kenari. Gitu. Jadi tanpa embel-embel misalkan ada yayasannya atau PAUD-nya dan sebagainya. Cukup nama TK-nya apa. Kemudian alamat email yang sudah kita buat tadi. Kemudian password yang nantinya akan kita buat untuk login. Jadi password ini yang harus kita isi sendiri. Minimal 6 karakter. Kemudian ada nomor handphone yang harus kita tulis. Kemudian ada pertanyaan keamanan. Silakan pilih yang kira-kira yang paling mudah untuk kita jawab. Setelah itu, silakan klik daftar. Kemudian akan muncul notifikasi berikutnya. Sukses kembali, maka silakan cek untuk kedua kalinya emailnya. Email yang tadi sudah kita buat tadi ya. Jadi intinya, hal yang harus kita pegang adalah email ini. Jangan sampai lupa passwordnya, karena itu yang paling penting. Korespondensi melalui email semua. Nah, setelah itu kita cek email kita, akan muncul kotak masuk baru berupa email aktivasi akun. Kalau tadi verifikasi, nah sekarang aktivasi akun. Kita klik emailnya, kemudian akan muncul sama seperti tadi, kita harus klik link aktivasinya. Kalau tadi link verifikasi, nah sekarang kita klik link aktivasi. Setelah itu, akan muncul pop-up seperti ini. Selamat, Anda berhasil membuat akun untuk pendaftaran NPWP. Sekarang silakan klik untuk memulai pendaftaran NPWP. Jadi kita klik di sini. Nanti akan muncul kembali ke halaman IREK pajak tadi. Nah, untuk login kita menggunakan NPWP, kita menggunakan email yang sudah kita buat tadi plus passwordnya. Password yang sudah kita buat tadi. Kemudian silakan ketik captcha-nya, kemudian setelah itu klik login. Jadi kurang lebih seperti ini, kemudian nantinya akan muncul tampilan seperti ini awalnya. Jadi ada sekitar 8 langkah untuk membuat NPWP badan. Lebih sedikit dibanding yang NPWP orang pribadi kemarin. Yang pertama yang harus kita klik adalah di sini ada statusnya badan, karena tadi kita pilih badan. Kemudian status pusat atau cabang. Kalau kita buat sendiri, artinya kita pilih yang pusat saja. Kemudian kita pilih next. Berikutnya akan muncul tampilan identitas wajib pajak. Di sini ada dua pilihan bentuk badannya, profit atau non-profit. Jadi kita sesuaikan dengan jenis pekerjaan atau jenis usaha perusahaan kita, apakah profit atau non-profit. Non-profit contohnya misalkan ada yayasan, organisasi dan sebagainya yang intinya dia tidak mengejar keuntungan. Kalau kita pilihnya profit, maka kita bisa pilih di sini ada pilihan bentuknya apa. Di sini ada berbagai macam, ada PT, CV, yayasan dan sebagainya. Kita ambil contoh karena TK bentuknya yayasan, maka kita pilih yayasan. Kemudian, setelah itu, nomor 2, permodalan atau kepemilikan, kita pilihnya ada 4 di sini. Modal asing, modal dalam negeri, pemerintah, atau lainnya. Untuk dalam negeri berarti kita pilih PMDN, pemilik modal dalam negeri. Kemudian, setelah itu, setelah kita pilih PMDM, kita masuk ke halaman alamat. Alamat badan perusahaan kita ya, alamat perusahaan yang mau kita buat. Jadi kita tulis aja jalannya, boleh ditulis JL titik atau jalan langsung, jalan raya apa atau jalan pahlawan apa gitu. Bloknya ditulis nomor, kemudian nomor rumahnya, RT RW seperti biasa. Nah, kemudian kode wilayah. Kode wilayah ini kita klik di sini, kemudian tinggal kita cari saja kelurahannya apa.
kelurahannya apa, kemudian kecamatannya apa. Tinggal kita cari, maka akan muncul seluruh desa di Indonesia. Tinggal kita pilih saja kira-kira yang mau kita pilih yang mana, yang sesuai dengan alamat kita yang mana. Kita pilih di sini. Kemudian setelah itu akan muncul semua data-datanya. Kemudian nomor teleponnya juga harus diisi. Jadi yang bintang-bintang ini harus diisi, yang ada cek bintang merah ini. Kemudian kita klik next. Setelah itu akan muncul dokumen pendirian. Nah, ini silakan diisi dengan akte pendirian atau surat penunjukan atau surat yang menyatakan bahwa badan ini atau yayasan ini berdiri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian diisi dengan tempat, tanggal akte, nama notarisnya siapa, akte perubahan kalau ada, tahun bukunya kita tulis dari 01 atau 1 itu artinya Januari, kemudian sampai nanti 12, itu berarti Desember. Itu kalau tahun bukunya sama dengan tahun kalender ya, dari 1 sampai 12. Kegiatan usahanya bisa ditulis, misalkan kalau kita kegiatannya apa? Apakah dagang, jasa, pendidikan, jasa, kesehatan, dan sebagainya. Kita tulis aja. Apa kira-kira usaha kita. Kemudian yang penting lagi adalah kode clue. Nah, kita pilih kode clue ini, kita klik di sini. Kemudian, nanti akan muncul berbagai macam clue. Nah, karena tadi kita bikin TK, maka kita keywordnya adalah taman kanak atau taman kanak-kanak gitu nanti akan muncul. Nah, di sini ada 2 kode clue yang sesuai. Tinggal kita pilih saja salah satunya. Apakah pemerintah ataukah swasta. Misal kita pilih yang swasta. Jadi kita pilih di sini. Otomatis akan muncul kode KLU-nya. Kemudian merek dagang atau usahanya silakan ditulis kembali nama perusahaan kita atau nama yayasan kita. Kemudian kita pilih next di sini. Selanjutnya langkah keempat adalah daftar pengurus. Nah, di sini tinggal kita klik tambah daftar pengurusnya. Daftar pengurus ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut atau yayasan tersebut. Bisa direktur, bisa komisaris, bisa kepala, bisa ketua, dan sebagainya. Intinya yang mengurus pengurus utamanya. Kita pilih kedudukannya sebagai pengurus, status penanggung jawabnya sebagai utama, jenis pengurusnya WP, OP dalam negeri, badan dalam negeri. Misalkan kalau dia pengurusnya dalam bentuk perusahaan ya. Kemudian di sini identitasnya ada pilih salah satu. Ada NPWP, NIK, paspor, atau NPWP keluarga. Nah, kita pilih salah satu. Jadi salah satu NPWP dari pengurusnya tadi. Tinggal kita pilih NPWP-nya, kita masukkan ke sini, kemudian OK. Maka nanti sistem akan mengenerate. Apabila pengurusnya ini sudah punya NPWP, maka otomatis akan muncul di data pajak. Jadi kurang lebih akan muncul data pengurusnya, ada NPWP, NIK, nama, alamat, dan sebagainya. Kalau sudah benar sesuai dengan identitas, maka tinggal kita simpan saja. Bagaimana jika pengurusnya belum punya NPWP? Ya berarti kembali lagi ke aturan awal, harus bikin dulu pengurusnya, NPWP pengurusnya, baru silakan bikin NPWP yang badannya. Seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu akan muncul yang sudah terdata yang tadi. Kalau kita mau menambahkan, silakan klik tambah lagi. Misalkan bukan hanya direktur, kita juga mau memasukkan katakanlah komisaris atau komanditer yang lainnya atau wakil ketua dan sebagainya. Silakan dimasukkan kembali. Kalau sudah, silakan kita klik next. Berikutnya, ini adalah data penanggung jawab yang sudah kita isi tadi. Jadi tinggal kita next saja. Kemudian setelah itu akan muncul cara nomor 6 atau langkah ke-6. Lampiran. Lampiran ini yang akan kita uploadkan.
Nah, untuk badan, kita harus mengupload paling tidak 3 dokumen. Yang pertama adalah KTP pengurusnya, bentuknya PDF, kemudian fotokopi NPWP pengurus, jadi di sini, jadi KTP dan NPWP pengurusnya. Kemudian yang terakhir adalah akte pendirian atau dokumen pembentukan atau dokumen yang menyatakan bahwa badan ini berdiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang menyatakan boleh akte pendirian, dokumen pendirian, dan sebagainya. Kemudian kita upload semuanya. Setelah berhasil, kita upload, maka kita pilih Next. Berikutnya akan muncul langkah ke-7, pernyataan. Tinggal kita klik saja benar dan lengkap di sini. Kalau memang sudah semuanya benar, maka tinggal kita pilih Next lagi. Kemudian langkah ke-8 adalah langkah terakhir, yakni dia mengikuti tarif yang mana? Apakah PP23 yang 0,5% atau yang tarif umum? Ini dengan catatan kalau tadi kita pilihnya yang profit ya, tapi kalau yang non-profit ya otomatis tidak perlu dicentang yang ini. Gitu. Jadi tinggal kita pilih mau yang kita sesuai PP23, artinya pajaknya 0,5% tiap bulan, atau kita pakai ketentuan yang umum, yang bukan PP23. Kemudian misalkan kita bukan pakai PP23, maka kita centang yang di bawah. Kemudian kita pilih simpan. Kemudian nanti akan ada notifikasi, konfirmasi apakah semua data ini sudah benar dan kita simpan, maka kita pilih ya. Maka nanti akan muncul di dashboard, statusnya di sini adalah lengkap, artinya dokumen-dokumen tadi sudah terupload dengan benar. Nah, kemudian berikutnya adalah langkah berikutnya, setelah status dokumennya ini adalah lengkap, kita minta token terlebih dahulu. Jadi sebelum kirim dokumen, kita pilih kirim token atau minta token. Kemudian seperti biasa, masukkan captcha-nya, kemudian klik submit. Jadi untuk minta token, silakan klik minta token, kemudian masukkan captcha dan pilih submit. Setelah itu, akan muncul token berhasil kirim ke alamat email kita. Setelah itu, kita kembali ke alamat email kita, ke kotak masuk email kita, nanti akan muncul generate token. Jadi akan masuk generate token yang sudah kita minta tadi tokennya. Nah, tokennya adalah yang ini. Jadi kita copy saja token yang ini. Kemudian dari copy tadi, kita klik kirim permohonan. Kita klik permohonan. Nah, di sini saya menyatakan centang 2 kali, yang di atas sama yang di bawah. Kemudian, yang kedua, isi tokennya di sini. Silakan paste up token tadi di kotak ini. Kemudian kita klik kirim. Setelah kirim, maka akan muncul langsung notifikasi langsung nomor Anda sudah tersedia. Hebatnya sekarang, yakni ketika kita mendaftarkan NPWP secara online, maka kita langsung mendapatkan nomor NPWP dan juga tempat terdaftar kita di mana. Jadi nomor ini bisa kita langsung gunakan. Untuk mengeceknya, nomor ini kita bisa cek di email kita lagi. Di sini ada pendaftaran e-registration pajak diterima. Nah, kita cek nomor NPWP kita adalah yang ini. Ini sengaja saya blur karena itu termasuk rahasia. Maka nomor NPWP Anda adalah ini, 16 digit. Ini bisa Anda langsung gunakan untuk membayar pajak atau untuk keperluan lainnya, misalkan tentang untuk pinjaman atau apapun yang terkait dengan NPWP. Tapi jangan lupa, setelah Anda punya NPWP, ada juga kewajiban lapornya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial permohonan NPWP badan secara online. Jadi secara
garis besar itu sama dengan yang orang pribadi. Hanya di awal saja kita milihnya yang badan, bukan yang orang pribadi. Jadi kan di awal pada saat kita registrasi pertama ada pilihan orang pribadi atau badan. Nah, kita pilih yang badan. Tapi kalau kita untuk diri sendiri atau karyawan kita misalkan, maka kita pilihnya yang orang pribadi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Subscribe jika channel ini berguna bagi Anda. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.